Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Simposium ACIC 2020, kali ini saya akan menampilkan presentasi tentang peranan cardiac MRI untuk evaluasi chest pain. Saya tidak ada konflik of interest pada presentasi kali ini. Penilaian cardiac MRI untuk kondisi ischemic heart disease bisa meliputi banyak hal, mulai dari melihat nekrosis miokard, LV thrombus, LV remodeling, MVO, myocardial edema, hingga untuk menginjus iskemi miokard. Spektrum ischemic heart disease bervariasi. Kita akan bahas pada kondisi kronik terlebih dahulu. Guideline Chronic Coronary Syndrome (ESC) tahun 2019 mengemukakan bahwa terjadi proses dinamik sesuai perjalanan waktu pada pasien coronary artery disease, sehingga membutuhkan diagnosis yang tepat sejak fase subklinikal. Pendekatan diagnostik mulai dari penilaian keluhan hingga penggunaan alat-alat diagnostik seperti EKG, chest X-ray, laboratorium, dan echokardiografi. Di manakah peranan cardiac MRI? Jika pemeriksaan echokardiografi memberikan hasil yang tidak konklusif, maka bisa dilakukan pemeriksaan cardiac MRI. Hal ini kelasnya adalah kelas 2B. Mengapa? Karena cardiac MRI lebih bisa dengan detail mengevaluasi kinetik dan struktur jantung dibandingkan dengan echokardiografi yang seringkali terkendala poor echo window, misal pada pasien obes dan PPOK. Step berikutnya adalah penggunaan cardiac CT atau ischemic testing dengan imaging test lebih dianjurkan. Ini sesuai dengan pretest likelihood pasien tersebut. Coronary CT dilakukan pada pasien dengan low clinical likelihood atau tidak ada histori coronary artery disease. Sementara non-invasive test untuk iskemia dipilih pada kondisi high clinical likelihood atau jika diperlukan penilaian viabilitas miokardium. Kesemuanya menempati kelas 1, baik non-invasive test imaging ataupun coronary CTA. Pada pasien dengan nyeri dada dan atau sesak dengan kemungkinan coronary artery disease, dinyatakan didapatkan hasil resiko tinggi jika pada stres cardiac MRI tampak lebih dari 2 dari 16 segmen pada stres perfusion atau lebih dari 3 pada dopamine induced dysfunction segmen. Screening coronary artery disease pada populasi asimptomatik risiko tinggi bisa dipertimbangkan untuk functional test atau coronary CTA untuk mengevaluasi cardiovascular risk. Hari ini kelasnya adalah kelas 2B. Bagaimana pada acute condition? Guideline ESC non-ST elevasi ACS tahun 2020 mengenalkan istilah MINOCA, yaitu myocardial infarction with non-obstructive coronary artery, yaitu adanya peningkatan troponin dengan coronary atherosclerosis stenosisnya tidak lebih dari 50%. Posisi cardiac MRI pada pasien dengan kondisi MINOCA adalah untuk melihat pola iskemik atau non-iskemik di miokardium dengan pemberian kontras. Direkomendasikan melakukan pemeriksaan cardiac MRI pada semua pasien MINOCA yang belum jelas penyebabnya. Ini levelnya adalah level kelas 1. Pada sebuah studi tahun 2017 mengemukakan algoritma penggunaan cardiac MRI pada pasien suspected acute MI dengan ST elevasi yang tidak dapat atau dapat diidentifikasikan single culprit lesion-nya dengan berbagai kemanfaatan, mulai dari untuk mengukur infark, melihat komplikasi pasca MI, hingga berbagai diagnostik bandingnya. Working Group ACS di Belanda tahun 2019 mengemukakan pasien yang dikategorikan MINOCA akan digunakan cardiac MRI dengan mengaplikasikan parameter late gadolinium enhancement akan mereklasifikasi apakah pasien itu terkait kondisi ACS ataukah hanya terjadi spasme vaskuler atau hal-hal lain seperti myokarditis, Takotsubo, dan lain sebagainya. Guideline tahun 2018, Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction,
telah menampilkan kegunaan kardiak MRI dengan pemberian kontras gadolinium. Hal ini akan terlihat di miokardnya apakah pola iskemik atau pola non-iskemik. Selanjutnya kita akan membahas protokol kardiak MRI untuk ischemic heart disease. Protokol ini terbagi untuk kondisi akut dan kronik. Pada kondisi akut, pengambilan data T2-weighted images menjadi salah satu kunci diagnostik karena bisa melihat adanya edema pada miokard. Yang ini akan menjadi parameter untuk fase akut. Sedangkan untuk kondisi kronik, protokol stress imaging dengan dobutamin atau adenosin berperanan menginjus iskemia di miokard. T2-weighted images protokol ini salah satu parameter di cardiac MRI yang tidak didapatkan pada tools diagnostik yang lain. Selain untuk mendeteksi edema miokard yang merupakan hallmark dari kondisi inflamasi akut, juga bisa mengkuantifikasi area atrix yang nanti akan berkorelasi dengan myocardial salvage. Ini juga selain hal-hal tersebut bisa mengidentifikasi culprit vessel sesuai coronary artery territory yang sedang mengalami kondisi akut, coronary syndrome. Ini adalah contoh kasus pada pasien non-STEMI yang mengalami reperfusi pada gambar A dan B, dan pasien STEMI yang juga mengalami reperfusi pada gambar C dan D. Kita lihat pada pasien STEMI, area fibrosisnya luas, sehingga area miokardial yang dapat diselamatkan setelah terjadi reperfusi lebih kecil daripada pasien non-STEMI. Ini tadi pengurangan area atrix pada image T2-weighted dikurangi infected area sesudah pemberian kontras gadolinium. Mendeteksi adanya microvascular obstruction juga salah satu kelebihan kardiak MRI. Disfungsi endotel pasca MI akan mengeluarkan berbagai sitokin dan ROS, dengan konsekuensi terjadinya MVO dan perdarahan. MVO ini adalah area hitam subendokard yang dikelilingi area nekrosis yang tampak putih di miokardium. MVO merupakan prediktor independen untuk outcome yang terkorelasi dengan kejadian gagal jantung. Berbagai penelitian ditujukan untuk merubah MVO menjadi viable miokardium, tapi hingga saat ini belum ada yang berhasil. Kondisi kronik ischemic heart disease seringkali memerlukan perfusion imaging untuk melihat adakah iskemi di miokardium guna kepentingan revaskularisasi. Pada cardiac MRI, bisa dengan menggunakan adenosin atau jobutamin seperti pada echo. Tetapi lebih widely used menggunakan adenosin karena intra-observer variabilitasnya akan lebih kecil. Estimasi pengerjaan stres kardiak MRI sekitar 45 menit. Ini adalah step-by-step protokol adenosin stress perfusion, dimulai dari planning, dilakukan stress perfusion dengan gadolinium dan adenosin, pengukuran LV volume untuk menunggu washout dari adenosin, lalu dilakukan rest perfusion, hanya diberikan kontras tanpa adenosin, ditunggu lagi hingga kontrasnya terserap dalam miokard untuk mengambil gambar lead gadolinium enhancement melihat adanya fibrosis. Gambar cine images ini untuk melihat anatomi dan fungsi, lalu gambar stress perfusion yang akan dibandingkan dengan rest perfusion di gambar B kita lihat, ada defek perfusi di bagian inferior. Tetapi jika pada stress dan rest keduanya terdapat gambaran defek perfusion yang menetap, maka kemungkinan area itu sudah fibrosis. Gambar yang C adalah gambar lead gadolinium enhancement setelah pemberian kontras, ternyata memang menunjukkan transmural myocardial infarction yang luas di bagian inferior. Pada contoh kasus ini tampak defek perfusi pada saat stres dan menghilang pada saat rest. Ini menunjukkan iskemi inducible di daerah LAD territory. Di Siloam dan Premier Hospital Surabaya, stress perfusion cardiac MRI telah kami lakukan sejak tahun 2010. Meskipun adenosin injeksi memerlukan izin pengadaan khusus karena belum ada di Indonesia. Monitoring hemodinamik di ruang MRI juga diperlukan.
disertai perlengkapan-perlengkapan lain untuk kondisi yang tidak diinginkan. Dari penilaian viability miokardium, cardiac MRI dapat memprediksi kemungkinan recovery setelah dilakukan revaskularisasi. Jika fibrosisnya melebihi 75% dari ketebalan miokard, maka kontraktilitasnya sangat kecil untuk bisa kembali membaik. Berikut adalah contoh kasus fibrosis di miokardium sesuai lesi di coronary arterinya. Dan ini adalah contoh kasus sebelum dan sesudah dilakukan revaskularisasi. Jika miokardiumnya terdapat fully fibrosis, maka kemungkinan sangat kecil bisa kembali recovery contractility-nya. Dan jika tidak terdapat fibrosis, maka chance untuk recovery akan sangat besar. Komplikasi akut coronary syndrome akan lebih terdeteksi dengan cardiac MRI karena dibandingkan ekokardiografi, cardiac MRI lebih superior untuk mendeteksi adanya ventricular thrombus. Dan dengan berbagai parameter yang ada di cardiac MRI, akan lebih jelas mengevaluasi keadaan di dalam intraventricle. Sebagai contoh pasien pertama, ada small thrombus di apikal yang mungkin akan sulit terdeteksi dengan echo. Kita tahu apex di apikal di ekokardiografi kadang sulit kita evaluasi, apalagi kalau trombusnya kecil. Pada pasien kedua, tampak laminal trombus yang melekat pada aneurism left ventricle. Pasien ketiga, tampak papillary muscle-nya infarct sebagai salah satu komplikasi dari inferior infarct. Sedangkan pasien keempat, selain inferior infarct yang terlihat di left ventricle, dia juga terlihat right ventricle infarct yang ditunjukkan dengan fibrosis di RV. Demikian presentasi saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.